لمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wa ila hadrati ali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa liman habbahu summa ila hadrati auliya il alamin wa auliya il indonesiin wa khususan ila auliya itis afil Indonesia wa usuli wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa ali baitihim summa ila hadrati wa li walidaina wa li zawjina wa dzurriyyatina wa li baitina wa liman habbana wa usulina wa furu'ina summa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ila akhir silsilah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati talamizina wa talamizina wa silsilatihim ilaina wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usuli wa furu'i wa dzurriyyati wa li baitihim lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu shaumit tatawwi utawi iki hadza babu shaumit tatawwi. Utawi iki iku bab nerangkan poso, nerangaken poso sunnah. Wa ma lan barang naha kang nyekal po ma anhu saking saum. Wa an Qatadah al-Ansari wa an Abi Qatadah al-Ansari wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhoi sapa Allah anhu saking Abi Qatadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku su'ila ditakoni sapa Rasul an shaumi yaumi Arafah, saking poso dina Arafah. Faqala mongko dawuh sapa Rasul yukaffiru ngelebur apa saumu yaumi Arafah, shaumi yaumi Arafah asanata ing taun almadiyata kang wis kepungkur, tahun yang lalu kang wis lewat. Wal baqiyata lan taun kang isih sisanya, yang tahun setelahnya, sekarang dan seterusnya, maksudnya yang sudah lalu dan sisanya ya sisa umur kita. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Qatadah al-Ansari. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya biasa tanya oleh para sahabat, ya Rasul, bagaimana puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika ditanya seperti itu, Rasulullah menjawab, puasa Arafah itu bisa melebur, menghilangkan, menghapus dosa-dosa di masa yang lalu, tahun-tahun sebelumnya dan tahun sisanya. Jadi sebelum dan sisanya. Mudah-mudahan kita berkesempatan ya, karena itu 1 tahun sekali. Biasanya kalau perempuan itu soalnya kalau pas uzur ya enggak bisa ya. Tapi yang penting kalau kita punya niat kuat dan selama ini istiqomah setiap tahun itu sebenarnya puasa, tapi tidak puasanya karena persoalan uzur, itu persoalan lain. Jadi bukan karena sengaja tidak berpuasa, tapi karena memang ada uzur syar'i. Dan toh ini juga sunnah sebenarnya, sunnah. Bukan sesuatu yang wajib, tetapi sayang juga kalau ditinggalkan, karena puasa ini bisa
melebur dosa-dosa kita di masa lalu dan yang akan datang. Nah, kalau orang yang ini kan hari Arafah ya, hari Arafah, pas posisi bulan haji, pas posisi bulan haji. Kalau kita yang tidak sedang berhaji ya kita puasa. Tapi yang sedang berhaji bagaimana? Kalau yang sedang berhaji, kalau memang dia kuat, karena posisinya itu di sana kan juga berat, ya posisinya kelakuan. Kalau kuat ya tidak apa-apa berpuasa, tapi kalau tidak kuat ya lebih baik tidak. Kalau dia sudah mendapatkan pahala puasa hajinya ya kan. Nah sementara kita ini yang sedang di tanah air, sedang tidak melaksanakan haji, ya kita puasa Arafah. Kemudian wasuila lan den takoni sapa Rasulullah an shaumi yaumi Asyura, saking poso dina Asyura. Asyura tanggal berapa? Namanya Asrun 10 ya. Tanggal 10 bulan Asyura ini bulan apa? Muharram ya. Tanggal 10 bulan Muharram. Nah, tanggal 10 bulan Muharram sebelumnya, puasa tanggal 10 ini sebelumnya wajib. Sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kemarin puasa Ramadan itu kan disyariatkannya dimulai tahun kedua Rasulullah hijrah. Nah, sebelum Rasulullah hijrah, pada tahun pertama Rasulullah hijrah atau sebelum Rasulullah hijrah, ketika sudah masa kenabian atau bahkan sebelum masa kenabian awal-awal, itu semula puasa Asyura itu wajib. Tapi begitu ada Ramadan, sudah disyariatkannya Ramadan, maka Asyura menjadi sunnah. Wasuila lan den takoni sapa Rasul ditanya ansomi yaumi Asyura, saking poso dina Asyura. Faqala mongko jawab sapa Rasul, yukafiru ngelebur apa Asyura asanata ing taun almadiyah kang kepungkur. Jadi kalau puasa Arafah itu yang lalu dan sisanya, kalau Asyura itu yang sebelumnya atau tahun yang lalu. Wasuila an saumil isnaini lan den takoni sapa Rasul an saumil isnaini saking poso dina Senin. Faqala mongkon jawab sapa Rasul dalika utawi Isnin iku yauma wulitu dina dilahirno iku yaumun dina dalika utawi mongkon Isnin iku yaumun dina wulitu kang dilahirno sapa ingsun fihi ing dalam Isnin wa buisu lan diutus sapa ingsun fihi ing dalam Isnin wa unzila lan den turunno alaya ing atase ingsun apa al-wahyu. Jadi tentang puasa, jadi Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, tentang puasa Asyura, kemudian tentang puasa Isnin. Puasa Isnin itu adalah puasa untuk mensyukuri satu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mensyukuri diutusnya Rasulullah, berarti kerasulan, Rasulullah menjadi Rasul, ya, menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kemudian dan mensyukuri turunnya Al-Quran, mensyukuri Rasulullah menerima wahyu yang dimaksud di sini juga Al-Quran. Nah ini juga berarti sunnah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan semuanya. Kalau kita bisa melakukan semua, apalagi kemudian ditambah, ditutup, disempurnakan dengan puasa Ramadan, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita di masa lalu, mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa lalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya masa lalu, kalau ini janjinya Rasulullah ya, bukan janji kita. Kalau janji saya bisa palsu,
Tapi kalau janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Jadi kalau puasa Arafah, dosa kita sebelum dan sesudahnya nanti sisanya itu diampuni. Kalau puasa Asyura, dosa yang lalu diampuni. Kalau puasa Isnin itu adalah mensyukuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan mensyukuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita berharap mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mensyukuri Rasulullah itu dapatnya adalah syafaat. Nah, kalau sudah syafaat Rasulullah, biarpun siapapun kita, apapun rupa kita, seberapapun dosa kita, wis tak undung ya, segunung dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat, insya Allah kita akan diselamatkan dari api neraka, dari siksa semuanya, dan kita mendapatkan surganya Allah, dan yang paling penting mendapatkan ridhonya Allah. Karena sesungguhnya yang kita tuju ini adalah Allah. Nah, karena kita ini sangat lemah dan sangat jauh lah, maka kita kemudian wasilah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperoleh syafaatnya, sehingga betul-betul kita akan mendapatkan apa yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira yang kita sudah mengkaji tentang 3 hadis. Mudah-mudahan betul-betul membawa manfaat barokah bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنه